Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas tentang backpack ini, sebelumnya saya ingin bercerita kenapa saya ingin beralih ke pendakian dengan memakai peralatan yang ringan atau teman-teman biasanya sebut pendakian ultralight. Dari dulu memang saya terbiasa pergi trip dan mendaki sendirian, dan pada 2015 lalu saya bermaksud solo trip ke Semeru. Itu merupakan pertama kalinya saya keluar Sulawesi, namun sayangnya saat itu Semeru tutup karena kebakaran. Singkatnya, sebagai pelipur lara, saya akhirnya camping di Bromo. Saat itu saya memakai tas carrier berkapasitas 75 liter dengan isian yang lumayan banyak. Bahkan jaket tebal saya bawa 2 saking takutnya kedinginan. Tenda saya pakai tenda dom biasa dan alat masak saya bawa cooking set Ranggia. Berat tas saya kira-kira 20 kiloan, dan saya harus berjalan melintasi gurun pasir Bromo di saat tengah hari kepanasan. Di situ saya berpikir lain kali saya ingin alat yang ringan dan simpel saja. Bawa tas berat seperti ini sangat menguras tenaga menurut saya. Jadi pada perjalanan-perjalanan selanjutnya saya membeli carrier yang lebih kecil dan berusaha mengefisienkan beban bawaan. Sampai pada akhir 2017 lalu saya mengenal istilah ultralight hiking dan masuk ke dalam grup Indonesian Ultralight Backpacking. Sedikit demi sedikit saya merubah hampir semua peralatan pendakian saya, mulai dari big three yaitu tas atau backpack, shelter, dan sleeping system. Dan tas UL pertama saya adalah Kalahari kapasitas 30 liter yang saya beli awal 2018 lalu. Selanjutnya saya mencoba banyak sekali tas UL yang berbeda di beberapa perjalanan saya. Sayangnya saya tidak sempat buat video reviewnya, tapi beberapa jenis tas sempat saya review di grup Indonesian Ultralight Backpacking. Link review tas tersebut bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Nah, saat ini tas yang aktif saya pakai ada 2, yaitu tas Mountain Gear Urban Backpack 30 liter dan Norge Mojave Backpack 25 liter. Di sini kita akan fokus membahas tentang tas dari Norge ini. Saya tidak mau panjang-panjang, kita langsung saja pada poin-poin yang paling penting saja, yaitu pertama kita bahas adalah apa yang menurut saya jadi keunggulan tas ini sehingga layak untuk dimiliki. Yang pertama menurut saya tentu saja harga tas ini yang hanya Rp179.000. Sudah sangat murah dibandingkan beberapa tas keluaran lokal lainnya. Memang ada beberapa tas-tas lain yang harganya 100 ribuan juga, bahkan di bawahnya pun ada, tapi menurut saya ini salah satu yang paling bagus. Kedua, meskipun murah, tapi kualitas bahan utamanya ini kuat. Bahannya katanya nilon dengan coating PU. Tidak terlalu tipis. Jika dibandingkan dengan Wadidau yang sebelumnya saya pakai, bahannya itu mirip-mirip. Bahan pocketnya ini Despo, dan menurut saya juga sangat kuat. Bisa dilihat setelah kurang lebih 2 bulan saya pakai, tidak ada goresan yang nampak di bahan pocket ini. Jahitannya kuat, sangat rapi, bakel-bakelnya juga kuat, webbingnya kuat, dan terasa tidak murahan. Secara keseluruhan, desain tas ini sederhana namun keren menurut saya. Beratnya pun hanya 300-an gram. Ketiga, fitur-fitur tas ini cukup lengkap. Kapasitas utamanya 25 liter, pocketnya ada yang di belakang, ada 2 di samping, ada 2 shoulder pocket, ada di punggung sebagai pelapis pad bag system, dan ada yang di bawah. Yang di bawah ini saya biasa pakai untuk menaruh footprint. Fitur-fitur lainnya tidak usah saya sebutkan, silahkan kalian lihat sendiri. Yang keempat, kalian tidak usah ragu barang-barang kalian basah ketika hujan di tas ini. Di kompartemen utama tas ini terdiri dari 3 lapis. Yang pertama tentu saja bahan yang di luarnya ini. Ada lapisan tengah yang bahannya seperti plastik kalau dipegang, tapi kita tidak bisa lihat karena dia ada di tengah, dan ada lapisan Despo di dalam lagi yang membuat tas ini sangat tahan akan hujan. Bahkan di beberapa foto dari Norge, tas ini bahkan direndam di air dan tidak tembus sama sekali. Di trip saya awal bulan lalu, saya pakai tas ini hujan-hujan deras, bahkan naik motor berjam-jam kehujanan. Barang-barang saya aman di dalam dan tidak kebasahan.
terakhir, yang paling saya suka dari tas ini adalah bentuknya yang kecil. Jadi fittingnya ke badan saya itu pas. Tas ini tidak memiliki back system memang. Saya biasa taruh aluminium pad sebagai pelapis di sini. Torsonya 45 atau 48 cm. Di badan saya yang tingginya 165 cm ini terasa pas dan tidak kedodoran. Mungkin lain ukuran badan akan lain rasa pula. Itu beberapa hal yang menurut saya jadi keunggulan tas ini. Tapi tentunya tidak ada yang sempurna. Ada beberapa aspek yang saya kurang suka dari tas ini, dan menurut saya harus jadi pertimbangan sebelum kalian miliki. Yang pertama, yang paling saya tidak suka adalah bahan despo pocketnya ini yang kurang melar. Untuk shoulder pocket, back system pocket, dan pocket yang ada di sisi-sisinya ini menurut saya tidak masalah. Namun pocket pada bagian belakang, jika tas sudah penuh, akan sangat susah memasukkan barang-barang lain di sini. Di tas-tas sebelumnya, di bagian pocket ini saya sering taruh P3K, jas hujan, dan perintilan-perintilan kecil lainnya. Tapi di sini, jika sudah penuh akan sangat susah, sangat sempit sekali. Kedua, mengakses barang-barang di dalam tas ini seperti menelusuri goa. Maksud saya, karena ada banyak lapisan di dalam, apalagi lapisan dalamnya ini warna hitam, ini terasa sangat gelap sekali. Meskipun sekitar kita terang, tapi untuk melihat ke dalam sangat susah. Belum lagi jika kita mengambil barang terakhir, pasti lapisan ini akan ikut tertarik keluar, bikin ribet menurut saya. Mungkin lapisan ini tidak perlu ada karena sudah ada lapisan plastik di dalam, atau dijadikan add-on saja yang bisa dilepas atau dipasang. Ketiga, shoulder pad di tas ini cukup tipis, tapi tidak setipis kala hari saya dulu, tapi lebih tipis daripada wadidaw. Bagi saya sebenarnya tidak masalah, ini cukup lebar, jadi saya rasa cukup nyaman. Tapi mungkin sebagian orang akan mempermasalahkan ini. Keempat, meskipun kompartemen di tas ini cukup lengkap, tapi belum ada hip belt pocket. Memang tidak harus ada, tapi kalau ada akan lebih baik. Tidak semua orang butuh, tapi saya suka kalau ada hip beltnya untuk menaruh barang-barang hal kecil yang perlu diakses cepat seperti HP, snack, senter, dan lain-lain. Selebihnya mengenai kekurangan dan kelebihan tas ini silahkan teman-teman nilai sendiri. Saya pribadi menganggap untuk harga 100 ribuan tas ini sudah terlalu murah jika dilihat dari desain, kualitas bahan, dan fitur-fiturnya. Dan tak hanya tas ini, sekarang sudah banyak tas-tas UL murah di pasaran. Tinggal kita saja budgetnya sesuai dengan yang mana dan seleranya yang mana. Itu mungkin sedikit kesan-kesan saya dengan tas Norge Mojave UL Backpack 25 liter ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.